Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, hari ini pembelajaran kita yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Guru mau absen dulu ya. Elok Wijayanti. Hadir, Bu. Ragiman. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya masuk dalam keadaan sehat. Nah, materi kita pada hari ini yaitu mesin cerdas dan non cerdas. Kamu kalau manusia itu cerdas apa tidak ya? Karena manusia punya otak. Tapi kalau mesin, apakah mesin juga kayak manusia? Mesin seperti manusia apa tidak? Mesin tidak punya otak, tapi mesin bisa bekerja sesuai dengan yang kita perintah. Nah, mesin itu dibagi menjadi dua, yaitu mesin cerdas dan non cerdas. Siapa di sini yang punya handphone di rumah? Punya handphone. Nah, Ragiman biasanya kalau di rumah handphonenya dipakai buat apa? Nonton YouTube, Bu Guru. Cuma nonton YouTube, main game? Main game ya. Kalau untuk belajar bisa nggak handphone? Bisa, Bu Guru. Contohnya, Mencari jawaban lewat AI. kalau Bu Guru kasih PR, Ragiman cari jawabannya lewat handphone. Iya. Iya, kalau Elok, Mbak Elok gimana? Pakai handphone untuk apa? Buat Instagram, Bu. Wow, sudah punya Instagram. Nanti follow-followan ya sama Bu Iya, Guru. Bu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Kenapa kita harus menyanyi lagu nasional? Agar semangat nasionalisme kita tetap terjaga. Yuk semuanya kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, coba Mbak Elok dibaca. Yang pertama apa? Mengenal mesin cerdas dan non cerdas. Ya. Memahami perbedaan dasarnya. Yang kedua, Kelebihan dan batasan KA. Mengetahui apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan mesin cerdas. oke sekarang Mas Ragiman yang ini dibaca. Contoh di kehidupan sehari-hari. Iya. Mesin-mesin di Sekitar kita. Terus? pentingnya etika digital. Iya. Menggunakan kecerdasan artifisial dengan bijak. Dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga tujuan kita tercapai. Oke, Bu Guru punya ice breaking. Yuk, sekarang maju Mas Ragiman dan Mbak Elok di sini. Bu Guru punya jajan ya. Ice breakingnya adalah siku, sakit, dan sikat. Kalau Bu Guru bilang siku, berarti kalian pegang siku. Kalau sakit, pegang perut. Kalau sikat, ambil jajan. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Siku, sakit, siku, siku, sakit, 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 siku, siku, sikat. Oke, ini jajannya buat Mas Ragiman. Ya, tapi nanti makanya kalau sudah istirahat, jajannya boleh dimasukkan di tas dulu. Nah, ayo berpikir sejenak. Menurut kalian, apakah kalkulator itu mesin cerdas? Siapa di sini yang pernah menggunakan kalkulator? Saya, Bu Guru, Untuk apa? untuk menghitung Menghitung? Menghitung apa? uang, Bu Guru. Iya, Mas Ragiman itu kalau sehari-hari dikasih uang saku berapa sama mama? 5.000, Bu Guru. 5.000 kalau dikalikan 30 berapa? Berapa, Bu? Saya Iya, makanya kalau nggak tahu misalkan Bu Guru susah sekali soalnya bisa pakai kalkulator. Kalkulator termasuk mesin cerdas atau tidak? cerdas, Bu Guru, karena bisa menghitung. Nah, kalau di sebelahnya, kalau yang di sebelahnya apa ini, Mbak Elok? Robot. Robot. Menurut kalian,
robot dan kalkulator itu siapa yang lebih cerdas? Robot. Robot ya. Kalau pernah nggak ngelihat film-film yang ada robotnya? Pernah, Bu. Pernah ya. Robot bisa diperintahkan oleh manusia. Sekarang banyak robot digunakan untuk menggantikan pekerjaan manusia. Robot bisa mencuci piring, robot bisa menjadi pelayan toko. Nah, menurut kalian berarti yang lebih cerdas mana antara kalkulator dan robot? Robot. Robot ya. Kalau kalkulator itu bekerja sesuai dengan perintah manusia yang sudah diorganisir di dalamnya. Jadi kalau kalkulator fungsinya cuma untuk menghitung. Apakah kalkulator bisa menyapu? Tidak bisa. Tapi kalau robot itu bisa untuk menyapu, bisa sesuai dengan perkembangan seperintah. Lanjut ya. Memahami mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang bisa belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan. Jadi mirip seperti otak kita. Mesin cerdas itu biasanya bekerja sesuai dengan pengalaman. Jadi sesuai perkembangan zaman. Semakin zaman berkembang, mesin juga akan semakin cerdas. Yang pertama adalah bisa memproses data, dapat menerima dan memahami informasi. Yang kedua, respon berbeda. Bisa memberikan jawaban atau tindakan yang tidak selalu sama. Jadi antara daerah yang satu dan daerah yang lain bisa jawabannya berbeda. Misalkan, kalau di pantai, apakah pantai itu dingin? Panas. Iya, jawabannya belajar dari pengalaman. Semakin sering digunakan, semakin pintar. Jadi semakin banyak orang yang menginput atau memberikan masukan dalam mesin pintar, semakin berkembang. Contohnya, ponsel pintar dengan asisten suara, chatbot yang bisa diajak ngobrol atau chatbot yang bisa diajak ngobrol, atau mobil yang bisa jalan sendiri. Kalian pernah lihat mobil jalan sendiri di sini? Enggak. Kalau Mas Ragiman lihat mobil jalan sendiri, apa takut enggak? Nah, itu bisa jadi yang bekerja adalah robot. Jadi robot mobilnya sudah diatur sedemikian rupa agar bisa mengenali sensor jalan. Misalkan di samping ada trotoar, jadi jalannya tetap lurus. Ada orang nyebrang, mobilnya bisa berhenti. Seperti itu ya. Biasanya yang sudah menggunakan mobil pintar sudah ada di mana? Di luar ya, di Jepang sudah ada. Jadi kita tinggal naik saja. Taksi online pun sudah menggunakan mobil pintar. Nah, sekarang kita beralih ke mesin non-cerdas. Mesin non-cerdas itu adalah mesin yang hanya mengikuti perintah yang sudah diprogram tanpa bisa belajar dan berpikir sendiri. Instruksinya tetap bekerja sesuai aturan yang sudah ada dari awal. Di sini ada gambar apa saja? Kipas angin, kalkulator. Tidak menyesuaikan diri, tidak bisa mengubah cara kerjanya jika ada hal baru. Yang ketiga, tanpa kecerdasan, tidak memiliki kemampuan belajar atau memahami. Contohnya, kipas angin yang hanya bisa berputar, kalkulator hanya bisa menghitung, dan mesin cuci hanya bisa mengikuti programnya. Seperti itu ya. Sekarang kita bermain versus mesin cerdas versus non-cerdas. Mesin cerdas itu bisa belajar dan beradaptasi. Contohnya tadi Google Assistant, chatbot, mobil otomatis. Sedangkan mesin non-cerdas itu bekerja sesuai dengan perintah manusia. Contohnya kalkulator, kipas angin, dan mesin cuci. Bu Guru punya permainan. Coba siapa yang mau mewakili ke depan? Sweet. Mas Ragiman dan Mbak Elok. Aku menang. Yang menang berarti yang maju. yang mengambil keputusan. Berarti yang maju yang kalah. Ayo Mas Ragiman maju, nanti pencet ya. Jawabannya yang mana, yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas? Iya, tunggu dulu. Yang katak ya, Bu. Kan ini bukan katak. Nah, ini Google Map termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Tap, tangannya di tap.
Ya, pinter. Blender termasuk mesin cerdas atau non cerdas? No. Oke, sekarang remote TV termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Tidak juga. Iya. Ini apa? Vakum atau pembersih? Robot pembersih termasuk mesin cerdas atau bukan? Robot ini termasuk cerdas. Iya, pinter. Sekarang ChatGPT termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Iya, kita lihat ya. Jawabannya benar semua, tepuk tangan untuk Mas Ragiman. Yeay. Nah, sekarang kalian sudah bisa membedakan antara mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas itu juga punya keterbatasan ya. Batasannya adalah tidak selalu benar. Jadi data yang dihasilkan dari mesin cerdas harus divalidasi. Jangan asal pakai. Yang kedua, tanpa emosi dan moral. Mesin itu tidak punya perasaan seperti manusia. Jadi mesin bisa mengambil keputusan seenaknya sendiri. Tapi kalau manusia bisa mempertimbangkannya. Yang ketiga, masalah etika bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Foto, Bu. Edit foto, iya. Biasanya kita mengambil foto, kalau yang sekarang yang sedang marak itu foto-foto pemain bola luar negeri ya, yang diedit di samping kita sedang berpelukan atau apa. Mungkin mereka merasa risih karena fotonya diedit oleh kita. Disalahgunakan atau enggak, Mas Ragiman mau nyontek jawabannya, Pak Elok pakai mesin cerdas di foto dari jauh gitu. Nah, yang kedua, ini ada etika menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Agar KA bermanfaat, kita harus menggunakannya dengan bijak dan beretika. Ingat 3 hal ini ya. Ada 3 hal, yaitu bantu belajar, bukan mencontek. Gunakan KA untuk mencari informasi atau ide, bukan untuk mengerjakan tugas agar langsung selesai. Kalian pernah? Pernah ya? Pasti kalau Bu Guru ngasih PR, jawabannya sama semua karena sumbernya satu, yaitu Google. Soalnya apa? Tinggal di foto, nanti Google yang menjawab. Tapi alangkah lebih baiknya kalian harus memvalidasi jawaban Google agar tidak sembarangan. Yang kedua, sebutkan sumber. Jika mengambil informasi atau tulisan dari KA, selalu sebutkan bahwa itu dari bantuan KA. Jadi kalian tidak mengaku-ngaku ya, harus ada sumbernya, dari mana, harus pasti. Yang ketiga, jaga kejujuran. Jangan pakai KA untuk membuat konten palsu, berita bohong, atau menipu orang lain juga. Jaga privasi datamu juga ya. Jadi kamu harus bisa menggunakan KA dengan bijak agar tidak disalahgunakan. Oke, Bu Guru kasih LKPD ya. Tolong dicatat di buku kalian, apa contoh mesin cerdas dan non cerdas yang kamu temui hari ini. Kalau tidak bawa buku bisa catat di laptop. Yang kedua, bagaimana kamu menggunakan KA secara bijak di sekolah atau di rumah? Bu Guru kasih waktu 5 menit. Tolong kerjakan. Oke, sudah 5 menit. LKPD-nya silakan dikumpulkan ya. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Waktunya kita untuk berefleksi. Dari penjelasan yang sudah Bu Guru sampaikan, apa manfaat pembelajaran hari ini yang kalian bisa sampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Ayo, pembelajaran kita tadi membahas apa saja ya? Mesin cerdas. Iya. Cerdas. Iya, terus apa lagi? Mesin cerdas membantu pekerjaan manusia lebih ringan. Iya. Kalau mesin cerdas itu mempunyai perasaan atau tidak? Tidak. Iya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang mesin cerdas dan non cerdas dan bagaimana cara kita menggunakan mesin cerdas dan non cerdas dengan bijaksana. Oke, pembelajaran hari ini Bu Septi tutup.
Silakan kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Berdoa sebelum pulang ya. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih.